Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septia Ilamisma, NIM 083, kelas 2022B, Program Studi S1 Pendidikan Geografi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kini kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang diantaranya meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Bahasa Indonesia yang juga harus ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dalam perannya sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Adapun sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Salah satu keunggulan yang dapat dilihat dari segi pembelajaran bahasa, jika orang mampu menguasai bahasa Inggris, dia langsung dapat membaca tulisan bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa lain yang mempunyai aksara seperti bahasa Arab atau Vietnam, akses terhadap bahasa Indonesia boleh dikatakan begitu mudah. Selain itu, tata bahasa Indonesia terasa sangat mudah karena tidak mengenal jumlah, kasus, waktu atau kala, dan tingkatan tutur. Kemudahan mempelajari bahasa Indonesia dapat dijelaskan saat membandingkan dengan bahasa lain. Pada generasi saat ini, banyak warga asing yang berlomba-lomba mempelajari bahasa Indonesia. Ada pula prospek bahasa Indonesia di masa yang akan datang jika dilihat dari disiplin ilmu yang dipelajari pada era globalisasi saat ini. Prospek yang dapat dilihat pada saat ini adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi telah dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Selain melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri yang cukup pesat, perkembangan di luar negeri pun sangat baik. Ada berbagai peluang bahasa Indonesia dalam era globalisasi ini, antara lain adanya dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk peran penting media massa. Bahasa Indonesia juga dapat digunakan sebagai pembuatan artikel, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan sehingga dengan demikian fungsinya tidak sekedar sebagai pendukung kesusastraan nasional, tetapi juga mendorong dan menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Keunggulan sejarah bahasa Indonesia sebagai bangsa yaitu jika dibandingkan dengan bahasa lain, bahasa Indonesia ini dikatakan begitu mudah. Karena pada generasi saat ini, banyak warga asing yang berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Indonesia. Lalu, prospek bahasa Indonesia di masa yang akan datang yaitu bahasa Indonesia telah resmi dipakai sebagai bahasa pengantar di berbagai lembaga-lembaga pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sekian presentasi dari saya, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.